Mitos Gunung Merapi yang masih diyakini masyarakat sampai sekarang. Gunung Merapi bukanlah gunung tertinggi atau terbesar di Indonesia, tetapi keberadaannya selalu berhasil menarik perhatian publik. Dikenal sebagai gunung api paling aktif, gunung ini menyimpan mitos yang mistis dan unik untuk dipelajari. Bahkan, sebagian besar warga mempercayai adanya cerita tersebut sampai sekarang. Bukan hanya satu, tetapi ada lebih dari 5 mitos yang menceritakan mengenai Gunung Merapi. Selain keindahannya, gunung ini membuat penasaran banyak orang akan cerita yang mistis. Maka dari itu, banyak pengunjung yang mendatangi lokasi untuk mempelajari gunung api ini lebih dalam. Untuk mengetahui apa saja mitos Gunung Merapi, simak penjelasan berikut ini. Erupsi Gunung Merapi, amarah penjaga. Sejarah mengatakan bahwa konon Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dipa, yang saat itu berlokasi di lautan selatan Jawa. Pada suatu hari, para dewa menginginkan Jamur Dipa untuk dipindahkan ke tengah sebagai penyeimbang. Akan tetapi, penjaga Jamur Dia sebagai kakak beradik perajin keris masih belum menuntaskan pekerjaannya. Maka dari itu, ia meminta waktu tambahan kepada dewa. Sayangnya, dewa pun menolak permintaan tersebut. Akhirnya, kedua penjaga yang tersulut emosinya mengancam akan memunculkan petaka abadi di Gunung Merapi, termasuk adanya magma yang terus memanas sampai sekarang ini. Di samping itu, erupsi Merapi juga dipercaya sebagai tuntutan kesetiaan serta pengorbanan seorang pengusaha kepada rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat wajib rela menyerahkan raganya, seperti yang dilakukan oleh mendiang Mbah Marijan yang sempat viral dan diperbincangkan seantero Indonesia pasca erupsi. Keraton, bala tentara, dan raja di Gunung Merapi. Pada Museum Gunung Api Merapi, terdapat informasi bahwa gunung tersebut memiliki tempat yang sakral serta angker. Tempat itulah tepatnya berada di kawah yang disebut sebagai istana serta pusat keraton berbagai makhluk halus Gunung Merapi. Bahkan, warga sekitarnya pernah mengalami kejadian janggal dan aneh. Masyarakat sekitar lereng kerap mendengar serta melihat adanya keraton, bala tentara, dan rajanya lewat mimpi serta suara. Terlebih lagi, mereka mempercayai adanya mitos bahwa saat meninggal dunia, warga lereng gunung akan menjadi prajurit. Ada juga yang bilang bahwa mereka akan menjadi penduduk yang mengelola lahan pertanian keraton. Gunung Merapi memang sangat penting warga Jawa, terutama di sekitar kawahnya. Kebanyakan mitos serta kepercayaan yang kental dan melekat pada Merapi. Warganya percaya bahwa bumi tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk halus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu istana atau keraton berada di beberapa desa dekat gunung. Istana tersebut digunakan oleh penguasa kerajaan roh yang berada di dalam gunung, sesuai perintah Empu Rama dan Empu Permadi. Keraton itulah yang dikatakan sebagai pendamping spiritual Kesultanan Yogyakarta. Istana ini seperti istana pada umumnya, di mana dilengkapi dengan jalan, pangeran, prajurit, kendaraan, serta hewan peliharaan. Konon, keraton ini juga dipercaya dihuni oleh arwah
para leluhur yang telah meninggal sebagai orang-orang soleh. Adapun arwah nenek moyang yang tinggal di dalamnya sebagai abdi dalam pernah mengunjungi keturunannya melalui mimpi untuk memberi ramalan atau peringatan. Pintu gerbang Keraton Merapi. Masih berbicara soal keraton di Gunung Merapi. Gunung Wutoh juga dianggap sebagai keraton Merapi yang angker dan pintu gerbang utama keraton. Adapun penjaga Gunung Wutoh yang bernama Nyai Gadung Melati melindungi lingkungan, satwa, dan tanaman di sekitar area gunung. Pasar Gaib Bubrah. Mitos dan cerita mistis mengenai pasar gaib Bubrah di Gunung Merapi sudah menjadi rahasia umum, sehingga kabarnya sudah tidak bisa terdengar. Pasar mistis ini berada di bawah puncak gunung yang berisikan batuan dan pasir. Konon, pasar tersebut dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi seperti pasar pada umumnya. Adapun beberapa pendaki mengaku bahwa ia mendengar keramaian seperti adanya kegiatan jual beli di pasar. Bunker angker. Pengakuan dari salah satu pengunjung yang pernah mengikuti lava tour. Ia menghampiri bunker perlahan-lahan. Bunker inilah yang memiliki tangga menuju arah pintu. Pengunjung tersebut turun serta memeriksa situasi di dalam bunker. Ia pun membuka pintu besi bunker yang berat. Di dalam ruang kelas, ia menemui bekas lahar panas yang membatu dan berbentuk setengah lingkaran. Setelah melihat kondisi dalamnya, pengunjung pun tiba-tiba mendengar suara menangis dari dalam bunker. Cerita inilah yang akhirnya menyeruak dan menjadi perbincangan hangat. Penuh dengan tempat angker. Tidak sampai di situ, mitos Gunung Merapi juga memiliki banyak tempat angker di dalamnya. Beberapa di antaranya yang paling angker dan ditakuti yakni sumber air, petilasan, sungai, jurang, dan hutan. Satu lokasi yang dianggap paling menyeramkan yakni hutan patuk alap-alap. Hutan seram tersebut digunakan sebagai tempat pengembalaan ternak milik Keraton Merapi. Di samping itu, ada juga banyak tempat angker lainnya, yakni hutan gamelan, bingungan, hutan pijen, Pelawangan, Telaga Putri, Muncar, Goa Jepang, Umbul Temanten, Ringin Putih, serta Watu Gajah. Binatang keramat. Selain tempat, Gunung Merapi juga memiliki hewan yang pantang ditangkap karena dianggap keramat. Beberapa hewan yang tinggal di hutan sekitar gunung ini dipercaya dimiliki oleh Eyang Merapi. Binatang hutan khususnya macan putih yang berada di hutan Blumbang ialah salah satu hewan yang pantang dibunuh. Ada juga kuda sebagai hewan keramat yang tinggal di hutan patuk alap-alap. Hewan ini tinggal di sekitar Gunung Wutoh, di antara Gunung Selokopo Ngisor hingga Gunung Gajah Mungkur. Juga terdapat kuda yang diyakini sebagai binatang tunggangan serta penarik kereta Keraton Merapi. Para penunggu Gunung Merapi. Mitos Gunung Merapi juga ada yang menceritakan mengenai para sosok sentral penunggu di Merapi. Salah satu yang terkenal yakni Mbah Petruk. Setiap Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas, warga sering menghubungkannya dengan adanya Mbah Petruk yang bertugas untuk memberitahu warga akan adanya bencana Merapi yang tengah duwe gawe. Menurut warga, Mbah Petruk memperingatkan sekaligus memberitahu warga apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri ketika Merapi mulai beraksi. Sesuai cerita rakyat bahwa kedatangan Mbah Petruk diikuti dengan suara terompet yang menggambarkan
suara-suara adanya kegiatan di dalam perut Merapi. Tidak hanya Mbah Petruk, ada juga Empu Rama dan Empu Permadi yang mengelola istana makhluk halus. Hal ini termasuk struktur pemerintahan, sehingga keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat netral. Ada juga Nyai Gadung Melati yang berperan sebagai sosok yang menjaga keasrian lingkungan sekitar gunung agar tetap utuh. Nyai juga berperan sebagai komandan pasukan Lelembut Merapi yang tinggal di Gunung Wuto, seperti yang telah dijelaskan. Warga juga percaya dengan adanya Eyang Sapu Jagat yang tinggal di Pasar Bubrah di area Kawah Merapi. Eyang berperan sebagai kunci penentu meletus atau tidaknya Merapi. Dan demikian informasi mengenai apa saja mitos Gunung Merapi yang menarik untuk dipelajari. Seperti yang diketahui bahwa ada banyak mitos yang berseliweran dan dipercaya warga sekitar, mulai dari adanya keraton, pasar gaib, hewan keramat, lelembut, atau makhluk halus hingga sosok penunggunya.